Yang saya hormati para romo yang bertugas dalam upacara pemberkatan perkawinan pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 11 Oktober 2024, Saudara Eka Putra Kertawijaya dan Saudari Dinalia Wijaya. Ini kok bisa pas ya, namanya itu yang pria juga pakai Wijaya, yang perempuan juga pakai Wijaya ya. Yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali, yang saya hormati mempelai berdua, yang saya hormati Bapak Ibu yang berada di belakang mempelai, yang ikut menyaksikan, ikut mendoakan, dan ikut merestui agar perkawinan yang akan dijalani oleh Saudara Eka Putra dan Saudari Dinalia ini selalu berbahagia, harmonis, rukun sampai kapanpun. Beberapa tahapan-tahapan di dalam pemberkatan perkawinan ini sudah kita lalui. Ada ungkapan-ungkapan doa. Doa ini akan menjadi kenyataan, menjadi rumah tangga harmonis, bahagia dan sejahtera. Tentunya bukan mengharapkan berkah dari atas saja, namun masing-masing mempelai harus berupaya untuk mewujudkan doa itu, bagaimana rumah tangga bisa harmonis dan rukun. Kerukunan, keharmonisan rumah tangga bukan semata-mata berkah dari atas, namun sebuah upaya, sebuah hasil kerja dari Anda berdua nantinya. Kemudian di samping doa-doa yang diucapkan oleh para romo, juga ada simbol-simbol. Simbol-simbol itu juga mengandung makna-makna ya, yang bertujuan sebuah pelajaran bagi mempelai berdua. Tadi saya pertama kali juga waktu mau naik di lantai bawah, itu mempelai berdua dilempari campuran uang dan beras ya. Tadi saya tanya kan pertama kali itu maksudnya apa? Oh, itu menolak bala ya. Namun bisa juga dilempari uang dan beras kuning ya, beras kuning tadi bisa dimaknai semoga mempelai berdua itu murah rezeki, selalu dilempari rupiah setiap hari. Kemudian juga beras kuning itu sebagai simbol emas, kemakmuran, kesejahteraan. Semoga dengan simbol-simbol yang mengandung doa dan harapan itu, mempelai berdua selama menjalani kehidupan rumah tangga selalu murah rezeki, murah sandang, murah papan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bersama-sama masuk di dalam ruangan ini, diawali dari pihak keluarga ya, juga para romo menyalakan lilin yang ada di altar itu. Kenapa lilin itu tidak merah semua, tidak putih semua ya, ada bermacam-macam warna, ada 5 macam. Kemudian dari masing-masing orang tua juga menyalakan ya, yang lilin-lilin itu ini mengandung makna atau simbol. Warna biru menyalakan kebijaksanaan yang sempurna, warna kuning menyalakan kebijaksanaan yang sempurna, warna merah menyalakan cinta kasih yang sempurna, putih kesucian yang sempurna, dan oranye menyalakan semangat yang sempurna. Itulah makna-makna. Kemudian saat ini mempelai berdua dalam keadaan ya dikerudungi ya, sekalipun ya tidak kedinginan ya sebetulnya ya. Namun kenapa yang dipilih kok kain kuning, tidak putih, tidak hitam yang dipakai untuk mengerudungi? Di dalam agama Buddha, warna kuning sebagai simbol kebijaksanaan. Anda sekalian bukan sekedar bertemu berkumpul secara fisik dua insan yang berbeda, namun pertemuan ini Anda ingin berkumpul dan membangun kebersamaan dalam bidang spiritual secara bersama-sama. Membangun kebijaksanaan itulah yang Anda akan mewujudkan menjadi rumah tangga dan bahagia. Dan juga tadi dari
dimulai dari saya diperciki air. Air ini juga sebagai simbol berkat, simbol Anda memasuki kehidupan spiritual juga, karena fungsi air di dalam beberapa agama juga sebagai simbol memasuki kehidupan spiritual. Anda menjadi perumah tangga bukan sekedar ingin mendapatkan anak, namun ada hal yang lebih penting di dalam kebersamaan, membangun kebersamaan di dalam meraih kesucian-kesucian. Karena di dalam agama Buddha, orang mencapai kesucian tidak selamanya harus menjadi seorang biku. Para perumah tangga pun juga bisa mencapai kesucian. Semoga dengan kerjasama, dengan keharmonisan rumah tangga akan membentuk kondisi yang kondusif untuk selalu berbahagia dan membangun kesucian secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan mempelai berdua, sebelum mempelai berdua ke tahapan pemberkatan ini, beberapa minggu yang lalu ya, atau bulan yang lalu sudah diberi bimbingan pranikah. Di dalam bimbingan pranikah ini dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan kiat-kiat bagaimana membentuk rumah tangga yang bahagia. Kiat-kiat atau pedoman penubanan hidup berumah tangga secara Buddhis ini berasal dari kehidupan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ya pun pernah berumah tangga. Bagaimana bisa hidup dan harmonis, pengalaman-pengalaman beliau itulah yang ditulis yang sekarang menjadi kitab suci agama Buddha. Yang berkaitan dengan rumah tangga sudah diberikan semua untuk calon-calon mempelai ini. Tentunya beberapa pengalaman-pengalaman hidup yang sangat berharga dari Sang Buddha itu sudah teruji ya, kurang lebih 25 abad yang lampau itu diberikan, masih tetap relevan dipakai sebagai pedoman agar rumah tangga Buddhis berbahagia dan sejahtera. Semoga datangnya Anda di wihara ini bukan hari ini saja, bukan di saat perkawinan ini saja, namun minggu-minggu berikutnya, hari-hari berikutnya, setiap minggu saya mohon juga datang, juga hadir untuk berpuja bakti dan ikut membina diri sebagai umat Buddha yang mengerti wawasan dan pengetahuan agama Buddha. Dengan pengetahuan yang memadai itulah Anda akan membentuk keluarga bahagia dan harmonis. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan sebuah pesan moral kepada mempelai berdua. Tadi malam saya sebelum pemberkatan sempat WA seseorang yang pernah berumah tangga kurang lebih 9 tahun tidak mempunyai anak. Berumah tangga mempunyai 9 tahun tidak punya anak itu kan suatu prestasi juga, bisa bertahan 9 tahun tanpa keturunan. Biasanya kalau yang lain ya sudah goyah, pasti akan cari lain. Namun tetap ini akan bahagia dan harmonis. Saya WA bagaimana tuh resep-resepnya agar hidup bahagia, harmonis, bahagia gitu. Saya besok mau pemberkatan manten, kemudian dia bales ya. Ada beberapa poin agar rumah tangga tetap harmonis dan langgeng. Yang pertama, kerjasama. Anda saat ini membentuk tim terkecil, ya, organisasi terkecil di dalam keluarga ini. Ada kepala, ada seksi bendahara, ada seksi menulis nanti. Ada kerjasama. Tanpa adanya kerjasama suami istri, jangan berharap rumah tangga itu akan berbahagia dan harmonis. Kemudian yang kedua, ada kedewasaan. Anda direstui saat ini jadi manten karena orang tua menganggap kamu sudah dewasa. Maka hukum di Indonesia pun ada batasan orang nikah, ada batasan minimal orang nikah, tidak sembarang umur boleh menikah karena ini menyangkut kedewasaan seseorang. Kemudian yang kedua, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai perumah tangga. Nantinya lebih-lebih setelah punya anak, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik, membesarkan, membekali anak-anak. Bagaimana menjadi anak-anak yang berkualitas nantinya. Kemudian yang terakhir, selalu menjaga kesetiaan.
Tadi secara disimbolkan di saat membaca sumpah perkawinan atau janji perkawinan, ya, Anda masing-masing memasukkan cincin perkawinan. Dalam filosofi kuno, cincin yang sudah dipakai kedua mempelai ini tidak boleh lobok, tidak boleh longgar, tidak boleh sesak. Artinya cinta dan kesetiaan Anda sebagai rumah tangga tidak boleh berubah. Maka dijelaskan tadi akan sanggup mencintai dikala susah, dikala senang, dikala sehat, dikala sakit. Itulah titik-titik rawan bagi rumah tangga untuk mempertahankan agar rumah tangga tetap harmonis dan bahagia. Kita ucapkan selamat kepada mempelai berdua. Semoga apa yang menjadi impian menjadi rumah tangga harmonis dan bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk mempelai berdua. Sadu, sadu, sadu.